Berkarya di channel kebanggaan milik kita bersama. Pemirsa, dalam beberapa bulan terakhir ada upaya semacam main tembak rekening PDAM Kota Cirebon, sehingga masyarakat resah. Kenapa tagihan bulan ini dengan bulan yang lalu demikian jauh dan semacam angka-angkanya tidak rasional? Jadi mereka atau masyarakat mengeluh, kemudian mempertanyakan ada apa ini sebenarnya. Oleh karena itu kita tanyakan ini langsung kepada Direktur PDAM dan mari kita simak satu persatu alasan atau kondisi atas kondisi ini. Masyarakat Kota Cirebon, khususnya pelanggan Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon, mengeluh dan mempersoalkan tagihan mereka yang tiba-tiba melambung tinggi. Mereka mempertanyakan kenapa dalam beberapa bulan terakhir tagihan PDAM yang datang ke mereka semakin tinggi dan tidak rasional. Mereka juga mempertanyakan kehadiran tukang catat rekening yang dalam beberapa bulan terakhir tidak kelihatan batang hidungnya. Ada kecurigaan bahwa PDAM Kota Cirebon saat ini menerapkan sistem main tembak dalam menentukan pembayaran rekening PDAM yang harus dibayar oleh warga. Benarkah PDAM Kota Cirebon selama beberapa bulan terakhir menerapkan sistem tembak? Kita tanyakan langsung kepada Direktur PDAM Kota Cirebon untuk mengetahui duduk persoalannya. Sebagaimana kita maklumi dan ketahui bersama bahwa sejak ditemukannya kasus COVID-19, kemudian disusul dengan surat edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara, kemudian ada maklumat Kapolri, kemudian pernyataan Presiden bahwa ini sudah merupakan bencana nasional, gitu kan. Nah, dalam maklumat Kapolri, dalam surat edaran itu semuanya hampir senada bahwa kita harus menjaga jarak, kemudian pakai masker, kemudian kita harus cuci tangan pakai air, kemudian itu sehingga kemudian termasuk pembatasan work from home ya, kerja di rumah, sekolah dari rumah, ibadah di rumah, gitu kan, sehingga petugas kami tidak bisa melakukan pembacaan meter air. Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan kami yang ada bahwa dalam kondisi kami tidak bisa membaca meteran, kami diperkenankan untuk mengira-ngira, tapi kalau kita tidak berhasil melakukan pembacaan di lapangan, maka angka yang dipakai dalam pemakaian rumah tersebut adalah 3 bulan sebelumnya ditambahkan kemudian dibagi 3. Jadi rata-rata pemakaian 3 bulan. Kalau misalnya bulan kemarin itu terjadi Maret, berarti kalau Desember misalnya 10, Januarinya 15, kemudian Februarinya 20, berarti 45. Kalau dibagi ditambah 45, kalau dibagi 3 15. Angka 15 lah yang ditaruh di bulan Maret. Demikian juga di April 15. Demikian juga di Mei. Padahal kemungkinannya ketika kita tinggal di rumah, ketika kita kerja di rumah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, semua kumpul di rumah, itu tanpa disadari kemungkinan pemakaiannya tinggi. Padahal kita memasang angkanya tadi, yang rata-rata tuh berdiri, rata-rata 15. Nah, pada saat maklumat Kapolri dicabut bulan-bulan kemarin, kemudian kita juga PSBB transisi dan segala macam kebijakan pemerintah kan selalu dinamis.
Setelah itu kami melakukan pembacaan di bulan Juni, awal Juni kami lakukan pembacaan. Nah, kami baru mendapatkan angka yang sesungguhnya, angka yang real dengan pemotretan melalui Android, kemudian secara komputerisasi, angka itulah yang diolah. Maka pada bulan Juni tentu ada lonjakan. Karena tadi itu dari 15 mungkin ada selisih mungkin 5 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Begitu ditagih terjadilah lonjakan. Kalau dibilang 100% iya. Karena kan tadi 15. Kemudian ada selisih tiap bulan 5. Kalau 3 bulan kan 15 lagi. Iya, betul. Iya. Jadi kemungkinan seperti itu. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan kami salah. Mungkin salah membaca. Pada saat bulan Juni itu mungkin ada kesalahan membaca. Nah, kami berharap kepada pelanggan bisa mengadu kepada kami. Kami punya data, kami punya informasi, sehingga apa yang menjadi keluhan pelanggan itu bisa diselesaikan di sini. Harapannya seperti itu untuk yang mereka yang masih ada unek-unek apa gitu tuh. Seperti itu. Himbauan kepada masyarakat pada saat mereka membayar Samsung. Iya. Seperti apa? Ya, harapan kami mungkin kami agak sok juga mungkin ya. Ya, harapan kami setelah kami menjelaskan, kemudian setelah mereka jelas, mudah-mudahan sih memaklumi. Tapi kalau masih ada yang tidak puas, kami siapkan sarananya, ada namanya urusan pengaduan. Nah, nanti ada UPG, urusan pengaduan dan gangguan, itu di bagian pelanggan. Segala hal termasuk hal teknis nanti bisa kami jelaskan di situ. Untuk bulan selanjutnya ada kemungkinan normal kembali ya? Iya, karena udah dibaca lagi. Iya. Kecuali dicabut lagi. Kecuali maklumatnya diterapkan lagi. Kan sekarang udah dicabut. Setelah mendapat penjelasan yang begitu lengkap dan rinci dari Direktur PDAM, maka kemungkinan adanya main tembak atau asal-asalan angkanya itu menjadi tidak terjadi lagi. Karena PDAM hanya menerapkan satu sistem yang mereka yakini itu bisa mendekati. Jadi bagaimana setelah ada penjelasan tersebut? Apakah kita akan terus menuntut mereka berbuat seperti yang kita inginkan atau seperti apa? Jangan kemana-mana di The Karyadi Channel.